Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Kusanjung kau lebih dari yang lain, yang lain dan mudah datang membawa sebuah pengakuan. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pada pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari Amsal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya.
Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita semua bersyukur karena kita dipertemukan di ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Jemaat dan teman-teman semuanya, kita mau bawa hati kita di dalam Yesus. Kita mau berterima kasih atas segala karya yang besar bagi hidup kita. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu indah. Kau yang termulia. Sama-sama katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau izinkan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu untuk dapat hadir di ibadah-Mu pada pagi hari ini. Kami Tuhan mau menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Biar hal itu semua dapat menyukakan hati-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang kudus, ibadah yang suci, dan itu terlebih berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan sorak-sorai karena kita mau nyatakan kasih Tuhan yang habisnya di dalam hidup kita. Amin.
Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosaku. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Genap hatiku hanyalah untukmu. Katakan, segenap hatiku. Genap hatiku hanyalah untukmu. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita diberkati oleh Tuhan. Maka itu kita juga harus bisa memberkati setiap kita di tempat ini satu dengan yang lain. Katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kuasamu dikuatkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, mana alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
pada pagi hari ini, mari letakkan semua beban pikiran kita di bawah kaki Yesus. Kita mau minta Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memimpin setiap hidup kita, setiap perjalanan kita, dan di setiap musim kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
jamahan-Mu ya Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu sekarang juga ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah padamu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menundukkan segenap keberadaan kami di hadapan Engkau yang kudus. Di tengah keberdosaan kami ya Bapa, kami boleh mengalami kasih setia, pengampunan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur pagi ini ya Tuhan. Engkau sudah menjamah kami melalui puji-pujian yang boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih puji-pujian yang sudah boleh mengantar kami untuk datang kepada Engkau yang kudus. Engkau telah menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan terus memberikan waktu kami ini sepenuhnya untuk Tuhan yang hadir mengurapi kami. Dan biarlah jika sebentar kami ingin memberikan diri kami untuk tunduk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus terus kuasai hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh fokus kepada Engkau, bukan hanya pada saat ujian dan firman ini, tetapi kami fokus kepada Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini, untuk boleh menjadi saluran berkat yang bersih bagi jemaat di tempat ini, baik yang hadir ataupun mereka yang mendengarkan dari rumah, bahkan yang mendengarkan pun setelah ibadah ini.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu pemberitaan firman ini kami peralaskan. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, ya. Kita sungguh bersyukur pagi ini boleh mengalami akan kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bukan hanya ketika kita hadir ya di tempat ini, tetapi kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Sungguh saya bersyukur kalau kembali di dalam kehendak Tuhan diberi kesempatan untuk melayani akan jemaat RBC di tempat ini. Semua adalah karena anugerah, ya, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 32. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-32. Kita akan baca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, agak panjang tetapi kita nikmati ya firman Tuhan. Saya inginnya membaca dari ayat pertama Bapak Ibu ya, karena bagian dari firman Tuhan ini adalah sesungguhnya lanjutan. Dan tetapi saya akan baca sesuai dengan perikop yang diberikan. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita adalah yang membaca, merenungkan, sekaligus melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, baik yang di sini ataupun yang ada di rumah atau di mana saja, begitu ya. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah jangan pergi sebelum memberkati aku. Ya, itulah tema yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, pandemi sudah berjalan sekian lama. Apa kabarnya? Setidaknya kita masih hidup ya. Saya S2 Bapak Ibu ya, saya kena Delta, saya kena Omikron, tapi puji Tuhan di dalam anugerahnya Allah masih memberikan kesempatan untuk melayani Dia. Nah, saat ini setiap kita termasuk saya pasti memiliki masalah, memiliki yang namanya pergumulan di dalam kehidupan ini.
Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, dari skala 1 sampai dengan 10, Bapak Ibu kalau mau memberi skor, memberi skala pada beratnya pergumulan Bapak Ibu saat ini, kalau boleh jujur di hadapan Tuhan dan pada diri sendiri, ada di skala berapa? Jawab dalam hati. 1 itu tidak ada pergumulan, dan 10 itu, wah, berat sekali Tuhan. Rasanya aku sudah tidak sanggup lagi. Rasanya 1 tidak mungkin ya, tidak ada pergumulan. Mungkin rata-rata di antara kita adalah di atas 5 atau di atas 6. Bahkan mungkin ada yang karena begitu beratnya pergumulan hidup Bapak Ibu saat ini, bisa jadi berani memberi angka 10. Berat sekali rasanya, Bu. Berat sekali rasanya. Dan kita sedang ada di dalam pergumulan dengan skala yang berbeda. Dan pasti setiap kita berbeda. Simpan dulu ya, simpan dulu. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengenal Yakub cukup baik di dalam proses perjalanan iman kita? Kita sampai di tempat Yakub bergulat ya, dengan seseorang, dikatakan demikian. Apa saja yang Bapak Ibu ingat tentang Yakub? Kalau boleh menyampaikan, oh saya ingat Yakub itu seperti ini, silahkan. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang Yakub? Penipu, ya. Dia menipu untuk mendapatkan hak kesulungannya. Dan celakanya dalam tanda petik dia berkolaborasi dengan ibunya sendiri ya untuk menipu Ishak mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Oke. Yakub, dan itu arti namanya ya Pak Pendeta ya, penipu. Apalagi yang Bapak Ibu ingat tentang Yakub? Bagaimana dia mendapatkan istrinya? Mendapatkan Rakel istrinya? 7 tahun tambah 7 tahun, gantian nih dia ditipu ya oleh calon mertuanya waktu itu. Dia mencintai ya, kemudian dibilang kamu akan mendapatkan itu kalau kamu bekerja 7 tahun. Tapi setelah bekerja 7 tahun, Labannya bilang, aku berikan dulu anakku yang pertama. Nggak member, anak kedua langsung menikah sementara yang pertama belum. Diberikan Lea. Sampai akhirnya dia harus bekerja lagi, baru kemudian mendapatkan Rakel. Ya kira-kira begitulah kisah hidupnya. Dan ketika dia menipu akan ayahnya, dan akhirnya hak kesulungan dari Esau itu diberikan kepada Yakub, itu membuat kakaknya murka sedemikian rupa. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan bahwa Esau itu menaruh dendam, bukan dendam yang biasa, tapi dendam kesumat. Ya, dia begitu marah dengan perlakuan adiknya, dan akhirnya karena begitu ketakutannya Yakub, maka dia harus melarikan diri ke Mesopotamia. Kemudian dia sempat bertemu dengan Allah di dalam mimpi bahwa apapun yang terjadi pada kamu, karena memang sudah dinubuatkan, meskipun Yakub mendapatkannya dengan cara yang sangat curang gitu ya, dia bermimpi bahwa Allah akan tetap membuat keturunannya itu seperti pasir, seperti yang dijanjikan kepada Ishak ayahnya dan kepada Abraham kakeknya. Dia masih mewarisi akan janji Allah itu. Nah, ketika dia makin kaya, ketika ada di Laban gitu ya, anak-anaknya Laban yang tidak suka, dan akhirnya dia harus pergi dengan 4 istrinya, dengan anak-anaknya yang belasan itu. Kenapa dia harus pergi? Karena ternyata Yakub diberkati Tuhan dan dia mendapatkan begitu banyak ternak, seolah-olah itu tanah milik Yakub.
Dan akhirnya dia membuat perjanjian untuk tidak saling mengganggu antara keluarga Laban dan keluarga Yakub, dan dia harus pergi. Dan perginya kemana? Dia diperintahkan oleh Tuhan itu untuk pergi kembali ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Nah, itu artinya, yaitu ayat 3, pasal 31, Bapak Ibu, saya akan bacakan pasal 31 ya. Ayat yang di mana Tuhan meminta Yakub untuk kembali ke tanah Kanaan. Oke, karena waktu ya, saya tidak akan bacakan. Intinya adalah Yakub diminta, kembalilah kamu ke tanah perjanjian. Dan itu artinya apa? Artinya adalah dia harus kembali berhadapan dengan Esau kakaknya. Dan dia menjadi begitu ketakutan dengan hal itu. Dia meninggalkan Laban karena diminta oleh Tuhan ya untuk kembali, dan itu dia harus kembali bertemu dengan Esau. Dan disitulah pergumulan yang berat mulai terjadi dalam kehidupannya kembali. Nah, menurut Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10, pergumulan Yakub seberapa ya levelnya ya? 10 ya. Bisa jadi karena dia begitu ketakutan. Yakub itu, Bapak Ibu, sangat tertekan dengan apa yang dia harus hadapi itu. Nah, dari mana kita tahu dia down, dia tertekan? Yang pertama adalah perasaannya, Bapak Ibu. Mari kita baca pada ayat yang ke-11 ya. Saya tadi sampaikan bahwa ini perikop yang berkesinambungan. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Apa bukti bahwa dia mungkin ada di skala 10, sangat tertekan, sangat berbeban berat. Perasaannya ditunjukkan oleh firman Tuhan ini bahwa dia begitu ketakutan terhadap Esau. Ya, dia sangat takut, Bapak Ibu. Bagaimana dia nanti kalau ketemu dengan Esau? Dia sadar, sesadar-sadarnya bahwa perbuatannya di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Dan bahkan itu dosa. Dan dia tahu bahwa kakaknya marah sedemikian hebat terhadap dia. Jadi dia takut. Kalau nanti aku menghadap Esau kakakku ini, Esau itu akan membalas dendam dengan cara membunuh dia dan membunuh istri, anak-anak, dan pasukan dan orang-orang yang mengikut dia. Dia ketakutan sekali dengan hal itu. Apa buktinya yang lain bahwa Yakub itu sangat tertekan? Tindakannya, Bapak Ibu. Tindakannya itu sangat memperlihatkan betapa bahwa Yakub ini begitu tertekan. Di dalam ketakutannya dia berpikir keras loh. Berpikir keras apa? Untuk mencari solusi. Bagaimana supaya ketakutannya itu tidak terjadi. Supaya dia diterima dengan baik oleh kakaknya Esau. Nah, dengan pikirannya dia mulai membuat rencana. Dia bagi itu ya orang-orang yang bersama-sama dengan dia menjadi beberapa pasukan berlapis-lapis sebelum akhirnya nanti aku yang akan maju. Jadi dia mengambil posisi 1, 2, 3 yang terakhir, Bapak Ibu. Saking ketakutannya. Dia memikirkan strateginya bagaimana aku tetap selamat dari kakakku ini. Dia tidak cuma berstrategi dengan cara mengatur lapis demi lapis orang-orang yang akan menghadap Esau. Tetapi setiap lapis ini dia bekali dengan berbagai
macam persembahan untuk Esau. Jadi dia ingin merayu Esau dengan harta benda yang memang dia kaya raya. Dia pikir kalau aku mempersembahkan kambing, domba, unta, dan berbagai persembahan lainnya, maka Esau itu akan luluh. Kemarahannya yang besar akan zat gitu ya, karena melihat begitu banyak kado yang dia terima. Perasaannya, tindakannya. Yang ketiga, sesuatu yang begitu baik. Di tengah begitu dia tertekan ini, gitu ya, dia tetap berdoa loh kepada Tuhan. Gitu ya, dia tetap ingat akan janji Tuhan. Nah ini saya akan baca ya, ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ini dia ingat akan janji Tuhan. Yang ke-12, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Bapak Ibu, di tengah ketakutannya, ya, perasaannya sedemikian hebat takut dan kemudian dia merencanakan, dia masih mengingat akan Tuhan. Nah ini hal yang baik sekali. Tetapi, ini ada tetapinya ya. Di tengah segala upaya dia itu, dia tetap ingat pada Tuhan. Oke. Dan memang seharusnya begitu. Dia berdoa, dia mengingat akan janji Tuhan. Namun, dari apa yang tadi saya sampaikan, nampaknya kita melihat sesuatu yang kontradiktif begitu ya. Kita melihat bahwa antara keyakinan Yakub tentang Allah yang dia kenal dengan apa yang dia lakukan itu tidak signifikan, tidak sinkron. Dia yakin akan janji Tuhan, tapi sisi yang lain dia berpikir keras dengan pikirannya, dengan akalnya, bagaimana aku bisa menaklukkan musuhku itu, Esau, kakakku itu, agar tidak membunuh aku, agar tidak marah, agar dendamnya boleh hilang. Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Tindakan Yakub mengingkari keyakinan dia terhadap Allah. Mungkin tidak disadari bahwa dia mengabaikan Allah melalui berbagai hal yang dia strategikan, yang dia atur itu. Nah Bapak Ibu, ini bukan soal kalau kita sering mendengarkan renungan bahwa kita harus berdoa. Iya, tetapi kita juga harus berusaha. Bukan soal berdoa dan berusaha seperti yang biasa kita dengar. Tapi usaha-usaha yang dilakukan oleh Yakub ini adalah sebenarnya ekspresi. Dia tidak mengandalkan Allah sepenuhnya di dalam pergumulannya saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah demikian juga kita, gitu ya? Apa yang terjadi pada Yakub ini adalah cerminan juga apa yang kita alami atau bahkan dalam kesadaran kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita terikat atau bukan terikat ya, masih mengingat akan dosa kesalahan kita masa lalu. Tetapi ketika kita melakukan salah dosa itu, kita melarikan diri, tidak menghadapinya. Dan kemudian pada suatu kali, mau tidak mau ternyata kita harus kembali berhadapan. Dan saat itu bisa jadi kita ini bukan menjadi pribadi yang di dalam proses pengenalan kita berdosa, kita melarikan diri, kita kenal Allah. Tetapi ternyata pengenalan akan Allah itu kabur ketika pada saat, pada titik di mana kita harus kembali berhadapan menyelesaikan itu semuanya.
Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita menjadi pribadi yang gagal menempatkan Allah, mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Keyakinan kita akan janji-janjinya menjadi redup, dan akhirnya dengan berbagai cara, ya, Bapak, Ibu, dan saya menjadi pribadi yang sibuk dengan pikiran kita sendiri. Bagaimana keluar dari masalah satu, masalah yang lain, dan terus-menerus ada masalah itu. Antara doa kita dengan tindakan kita tidak lagi ada korelasi. Kita mengandalkan pengalaman mungkin, oh dulu aku pernah seperti itu, aku melakukan ini dan berhasil. Kita mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Kita mengandalkan akan ilmu, ya. Kalau kita memiliki pendidikan, kita mengandalkan ilmu kita. Kalau kita punya harta kayak Yakub, kita mengandalkan semuanya selesai dengan uang, gitu ya. Kita berpikir begitu. Atau kita mengandalkan dagangan kita, ya. Wah, aku kenal bapak itu, pejabat ini dan itu, pemilik perusahaan ini, pasti dia itu. Dan Allah dikalahkan oleh pengalaman, dikalahkan oleh ilmu, dikalahkan oleh orang-orang, dikalahkan oleh kekayaan yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Kembali kepada Yakub, Bapak Ibu. Nah, dalam situasi dan akhirnya begitu tertekannya dia, nah dia jadi sulit tidur. Kalau dalam bahasa psikologinya insomnia, ya, ada yang insomnia di sini, itu salah satu tanda tertekan, gitu ya. Saya kadang seperti itu ya. Selain ada hal-hal lain yang menandai kita stres, salah satunya adalah sulit untuk tidur. Dan Yakub mengalami hal itu, menjadi sulit tidur. Nah, dalam kondisi lahir batin yang sudah sedemikian capeknya, pada saat itulah dia bergulat dengan Allah. Saya menyampaikan bergulat dengan Allah karena Yakub menyatakan sendiri di dalam ayat yang ke-30 tadi yang kita baca, ya. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi saya tidak terlalu mempersoalkan dengan siapa, karena itu banyak sekali didebat di dalam berbagai renungan ataupun mungkin eksposisi-eksposisi yang Bapak Ibu baca, begitu ya, tentang siapa yang bergulat dengan Yakub. Saya menyampaikan apa yang diucapkan oleh Yakub, bahwa dia bergulat dengan Allah sendiri. Nah, memang tidak mudah Bapak Ibu memahami akan peristiwa ini, begitu ya. Tapi saya ingin sedikit memberikan gambaran. Bapak Ibu, Tuhan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, ketika dia ingin menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, menyampaikan pengajaran-pengajaran dia memakai juga yang kita sebut perumpamaan. Betul? Sering ya kita melihat atau membaca perumpamaan di dalam Alkitab. Nah, perumpamaan itu Bapak Ibu ada dua hal, ada dua cara yang dikerjakan oleh Allah. Yang pertama adalah perumpamaan yang diucapkan. Contohnya apa? Kalau dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu ingat ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Setelah Daud berzina, ya, berselingkuh, dan Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menegur. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nathan? Ia memberikan perumpamaan, menyampaikan, mengucapkan satu perumpamaan kepada Daud,
Sampai akhirnya Daud, itulah aku dan aku berdosa. Ingat ya perumpamaannya, saya nggak usah ceritakan ya. Jadi ada perumpamaan yang diucapkan. Dalam perjanjian baru, bahkan ada buku tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Ada buku itu ya, tentang dirham yang hilang, anak yang hilang. Kita lihat, Tuhan bicara kepada manusia, mengajar kita melalui perumpamaan yang diucapkan. Yang kedua adalah perumpamaan yang, nah ini, diperagakan. Sebenarnya itu satu perumpamaan, tetapi Tuhan ingin menyampaikan itu melalui kejadian. Nah ini kisahnya agak mungkin tidak terlalu familiar, tapi Bapak Ibu ingat Nabi Hosea, Nabi Hosea. Nabi Hosea diminta menikahi siapa? Ada yang ingat? Gomer pelacur. Gomer pelacur. Bayangin ya, seorang nabi, hamba Tuhan, kalau zaman sekarang begitu ya, dengan status sebagai hamba Tuhan, diminta menikah itu dengan orang yang tidak baik-baik. Jelas-jelas Gomer adalah seorang pelacur, tapi Tuhan secara langsung ngomong, Hosea, nikahi itu pelacur. Hosea taat enggak Bapak Ibu? Taat. Aneh buat kita, aneh. Tapi itu adalah satu perumpamaan yang sedang diperagakan oleh Allah melalui Hosea. Relasi Hosea dengan Gomer adalah fakta antara relasi manusia dengan Allah. Gomer adalah pribadi yang begitu menjijikkan, begitu berdosa di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Sebenarnya nggak beda sama Bapak Ibu dan saya. Kita ini orang yang kekudusannya pun seperti kain kotor di hadapan Allah. Mungkin kita orang baik-baik dalam tanda petik, bukan seorang pelacur, bukan koruptor, bukan orang yang berselingkuh. Tapi kita tetaplah orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, ya dia tetap menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Nah Hosea dan Gomer adalah gambaran seperti itu. Waktu itu umat Israel melakukan persundalan dengan dewa-dewa pada zaman itu. Mengabaikan Allah. Berselingkuh dari Allah. Berbalik, ya, tidak setia dari Allah. Tetapi Allah melalui Hosea begitu mengasihi, tetap mengasihi. Nah ini adalah perumpamaan yang diperagakan. Nah peristiwa Yakub ini Bapak Ibu adalah perumpamaan yang diperagakan. Memperagakan apa? Bahwa ketika seseorang ada di dalam pergumulan yang sedemikian hebat, memang dia bergumul dengan Allah. Bapak Ibu mengalami bukan? Kalau saya ngomong bergumul dengan Allah, Bapak Ibu bisa merasakan. Kita menyadari diri kita salah, kita berdosa, kita melakukan kesalahan yang mungkin tidak termaafkan oleh orang lain, ya. Seperti Yakub kepada Esau ini. Dan itu memberikan beban yang terlalu berat di pundak kita, secara mental, secara emosi, secara rohani. Kita begitu hilang pengharapan. Dan kemudian di tengah situasi yang begitu berat menekan kita, kita datang kepada Allah. Kita sungguh hancur di hadapan Allah. Kita memohon-mohon kepada Allah. Dan di sini sesungguhnya Yakub dan juga kita Bapak Ibu seringkali bergulat, ya, dengan keyakinan kita sendiri tentang Allah.
Bagaimana ya di tengah keberdosaanku ini, kesalahanku ini, Allah itu tetap bisa mengasihi dan berbelas kasihan kepada aku yang berdosa ini. Dan akhirnya di tengah pergulatan itu, Bapak Ibu, sangat mungkin Allah hadir dan membuat kita tersadar bahwa memang kamu gak bisa ngandalin dirimu sendiri menghadapi masalah ini. Memang kamu harus mengandalkan akan Allah di dalam masalah ini. Nah, ketika Yakub ini bergulat dengan Allah, ya, dalam arti atas keyakinannya bagaimana dia, Allah itu tetap akan setia dan menolong dia. Di tengah segala ketakutannya, dia bergulat ya dengan pikiran-pikirannya sendiri, dengan imannya. Dan akhirnya dia mengalami, dia disapa oleh Allah sendiri, bahwa engkau tidak bisa mengandalkan akan kekuatan. Karena itu ketika Yakub sadar bahwa yang dihadapi adalah Allah sendiri, maka dia mengatakan, janganlah engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Ketika dia menyadari itu, bahwa dia bergulat dengan Allah, dia mohon berkat dari Allah, Bapak Ibu. Dia mohon belas kasihan Allah. Dan ini adalah satu iman yang akhirnya Tuhan munculkan ketika dia mengatakan, jangan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dan ketika itu Tuhan mengabulkan. Imannya menjadi lebih utuh pada saat secara pribadi dia mengalami pertemuan dengan Allah, dirinya dan Allah sendiri. Nah, itulah kemenangan Yakub. Dalam arti apa? Bahwa Allah itu berkenan mengabulkan apa yang dia minta. Itulah kemenangannya, Bapak Ibu. Jadi ketika dikatakan menang dari Allah, begitu ya, itu tidak sama dengan Allah kalah. Tapi dia menang di dalam iman karena akhirnya di tengah pergumulan dia itu dan dia bertemu dengan Allah, Allah mengabulkan apa yang menjadi kerinduan dia. Apa yang terjadi ketika Yakub menerima berkat Tuhan itu? Kita baca tadi bahwa yang terjadi adalah secara faktual, namanya diubah oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Bahwa Allah sudah bertemu dengan dia, dan Yakub yang penipu itu ditinggalkan di dalam kehidupan dia, dan dia tidak akan mengulangi itu lagi, begitu ya. Nah, dia dibaharui soal nama. Nama kadang orang, apalah arti sebuah nama. Tapi buat Allah, nama itu ada maknanya, begitu ya. Dan ketika berubah nama ini, Bapak Ibu mungkin menganggap bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Bisa jadi ya, tidak istimewa dalam arti begini, bahwa Allah biasa mengerjakan hal itu. Dalam perjanjian lama kita tahu Abraham kemudian menjadi Abraham. Dalam perjanjian baru kita mengenal Simon menjadi Petrus, Saulus menjadi Paulus, begitu ya. Nah, ini adalah perubahan yang dilakukan oleh Allah tetapi penuh makna. Walaupun itu sesuatu yang dilakukan tidak hanya sekali oleh Allah, ya, beberapa kali. Jadi itu sesuatu yang biasa buat Allah. Dan itu adalah tanda Allah hadir. Perubahan nama ini
mengisyaratkan tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan dia. Yang kedua adalah sikapnya berubah, Bapak Ibu. Ya, kalau tadi di awal saya sempat sampaikan dia begitu ketakutan untuk bertemu dengan Yakub, dan kemudian dia membuat lapisan-lapisan dan dia ada di belakang sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Ketika dia ketemu dengan Allah, luar biasa. Dia menjadi pria yang berani. Bukan karena mengandalkan dirinya lagi, tetapi karena dia sekarang tahu dengan nyata Allah bersama-sama dengan dia. Ya, sikapnya berubah. Imannya memberi keberanian untuk menghadapi masalah. Saya akan bacakan kemudian bagaimana dia kemudian menghadapi akan kakaknya Esau, gitu ya. Nah, ini pasal 33 Bapak Ibu. Ya, menunjukkan perubahannya. Pasal 33 saya akan bacakan ayat yang ketiga. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Sekarang dia maju di depannya, walaupun tetap dengan sikap ya yang nampaknya rendah, tapi ini bukan rendah diri, tapi dia kemudian menyadari bahwa dia perlu merendahkan hatinya. Setelah merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia merendahkan hatinya di hadapan kakaknya Esau, tapi dengan kegagahan yang datang dari Allah, gitu ya, keberanian yang datang dari Allah, yaitu dia sekarang tidak meminta orang lain untuk yang bertarung atau menghadapi kakaknya, tetapi aku yang harus bertanggung jawab dengan apa yang memang aku lakukan. Dan itulah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Yakub ini sesungguhnya menolong kita bukan soal hanya menyelesaikan masalah yang melibatkan Tuhan, tetapi sesungguhnya sedang membicarakan juga justru kehadiran dan kesabaran Allah itu di dalam menghadapi kita yang mungkin labil, ya, kadang begini, kadang begitu, kadang ingat Tuhan, kadang enggak. Dan dia begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia penuh belas kasihan. Buktinya apa? Kita sudah melewati Paskah, dan Paskah menjadi momen yang seringkali membuat kita menangis di hadapan Tuhan, bukan? Karena mengingat akan kasih setia dan pengorbanan Dia. Nah, Bapak Ibu jangan menyerah ya untuk berrelasi dengan Allah di tengah banyak masalah. Tidak tergantung masalahnya besar atau kecil, tertekan level 1, level 5, level 10, enggak. Tetapi berapapun level pergumulan dan masalah yang Bapak Ibu hadapi, mari kita melihat endingnya Yakub ya. Jangan terlalu lihat di belakangnya, tapi kita lihat bahwa Yakub berani untuk datang menghadapi Allah, dalam tanda petik menghadapi Allah, dan akhirnya dia mendapatkan jawaban. Sesungguhnya bukan Yakub yang berinisiatif, Bapak Ibu, tetapi kembali Allah yang berinisiatif untuk datang kepada Yakub. Seperti Allah berinisiatif mengirim Kristus di dalam kehidupan, di dalam dunia ini untuk menebus kita. Berapapun level pergumulan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebut di awal tadi, percayalah selalu ada berkat di setiap ujian, di setiap pergumulan. Yang kita perlukan adalah mengandalkan Allah sepenuhnya. Dan yang terjadi adalah bukan sekedar masalah itu selesai, tetapi di dalam proses Allah menyelesaikan masalah kita, kita makin melihat Allah itu sendiri yang berkarya, yang mengasihi, yang berbelas kasihan,
di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. Amin. Bapa yang ada di surga, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Hidup kami secara pemandangan kami dan mungkin di dalam pemandangan orang-orang lain di sekitar kami tidaklah sempurna. Dan memang demikianlah kami, tidak sempurna. Dan kami orang yang berdosa. Tetapi kami bersyukur untuk belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami, manusia yang berdosa ini. Allah setia, Allah mengasihi, Allah hadir, Allah menjawab ketika kami datang kepada Engkau kapanpun. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan terus menopang kami, menolong kami untuk sadar bahwa iman kami perlu terus kami pupuk. Karena Engkaulah yang memberikan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu bisa terjadi ketika kami terus berelasi dengan Engkau. Jadikan kami carang-carang yang terus menempel kepada pokoknya. Jadikan kami murid yang terus belajar kepada guru agung kami. Jadikan kami hamba yang setia melayani Tuhan kami, yaitu Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami beralaskan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Betapa kasih-Mu yang hebat itu atas kehidupan kami. Betapa Engkau dahsyat dan luar biasa, yang menopang di setiap langkah kehidupan kami, membawa kepada satu kemenangan demi kemenangan, dan menikmati kemurahan Tuhan, masuk dalam kemurahan Tuhan yang baru, yang boleh dapat kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi pagi ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, menaikkan doa ucapan syukur kami untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah dan persekutuan kami. Kami boleh merasakan kedekatan kami dengan Engkau Tuhan saat kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami boleh merasakan kedekatan kami dengan Engkau Tuhan saat Engkau berbicara kepada kami Tuhan lewat sabda-Mu yang Engkau telah perdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Lorta Gebiar Mahanani Sarjuno. Tuhan, berkati beliau Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, terutama dengan tugas pekerjaan yang Tuhan izinkan beliau ampuh sebagai seorang guru di Krista Mitra Tuhan. Engkau menolong, Engkau memberkati dan campur tangan, berkati hidup pernikahannya. Tuhan menolong dan campur tangan, pakai hamba-Mu ini kemanapun Engkau utus, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk WL, terima kasih untuk para singer, terima kasih untuk seluruh pemusik yang ada, terima kasih untuk teman-teman multimedia, terima kasih untuk petugas sound system. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di hari yang baru, di Sabat Tuhan. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi Tuhan, jemaat RBC
Biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di hidup mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih setia Tuhan itu nyata di kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan karena Engkau memberikan kemenangan, keberhasilan di setiap langkah dalam pergumulan yang mereka harus hadapi. Dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, studi, anak-anak kami, studi kami, bahkan cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kalau hari Senin besok anak-anak kami, cucu kami, mereka akan masuk di tahun ajaran yang baru. Engkau juga menolong mereka Tuhan, memberkati mereka. Bahkan di tahun yang baru ini karena mereka menikmati pertolongan Tuhan, karena mereka masuk pada tingkat level yang lebih tinggi daripada waktu yang lalu. Kami doakan biarlah mereka menikmati pertolongan Tuhan. Di semester yang akan datang mereka boleh menikmati campur tangan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan rumah tangga kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan kami sangat yakin Engkau ada menopang kami, Engkau ada berjalan di depan kami, menguatkan, menolong, memperhatikan, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa untuk anakmu Bapak Purwanto yang berulang tahun tanggal 4 Juli yang lalu Tuhan. Bapak, hamba berdoa, biarlah kasih karunia yang datang dari Bapak itu menyertai Pak Purwanto. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian dalam kehidupan Pak Purwanto. Kami doakan juga untuk saudara kami yang lain Tuhan, yang karena fisik mereka terbatas karena kondisi usia yang lanjut dan kondisi kesehatan mereka. Kami doakan supaya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka masing-masing. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Mari kuatkan tubuh kami Tuhan, supaya ke depan kami boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami yang mengalami pergumulan memperoleh kemenangan. Kami yang susah dihiburkan. Bahkan di jalan kehidupan kami, selalu Tuhan biarlah Engkau terus berjalan di depan kami, supaya kami boleh menikmati kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Kami juga ingin merayakan kebersamaan kami pagi ini Tuhan, seusai ibadah ini. Dalam kebersamaan kita Tuhan, Engkau memberkati. Berkati Tuhan Yesus. Berkati gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk Tanah Semarang Indah. Terima kasih untuk planning panitia ke depan. Kami doakan supaya tangan Tuhan yang perkasa menolong, campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah kasihnya, kuasanya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Dan biar tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib memampukan kami Tuhan. Dan kami boleh melihat kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pandanglah Dia sumber berkat, Dia Bapa yang mengasihi kehidupan kita. Dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, Bapa kita, pulanglah Engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan mengalami keterberkatan. Engkau akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang engkau buat selalu ada dalam berkat perkenanan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan.
dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama. Amin.